Pemazmur mengatakan seperti ini, langkah mereka makin lama makin tinggi. Nah loh, itu dia saudara-saudara. Tapi gimana supaya karir, rezeki, kesehatan, kebahagiaan, kesetiaan, menjadi manusia yang rohani makin tinggi, makin utuh? Syaratnya apa? Pemazmur berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia. Salam damai sejahtera saudara-saudara yang terkasih pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudara-saudara yang terkasih, bagaimana kabar Anda hari ini? Saya berharap di akhir bulan November ini ada syukur, ada persembahan hidup yang tulus dari hati yang bisa kita lambungkan pada Tuhan. Tuhan, ini hidupku yang terbaik Tuhan, kupersembahkan padamu. Saudara-saudara, bagaimana bulan November berlalu dalam kehidupan Anda? Kalau hidup saya, setiap hari selalu ada berkat. Setiap hari selalu ada jalan keluar bagi masalah-masalah saya. Karena apa? Kita semua dituntun oleh firman Tuhan yang hidup. Saudara-saudaraku, saya mau menyapa Anda yang gak pernah disapa, yaitu para penonton Bible Learning dari Malaysia, dari Sabah gitu ya. Mak Cik, Pak Cik, apa kabar Anda semua? How are you today? Doa saya juga untuk Anda, untuk kita semua. Tuhan, supaya di akhir tahun ini, aku masih boleh memberi persembahan yang terbaik dalam hidupku. Masih ada harapan dalam kehidupanku. Saudara-saudaraku yang terkasih, di akhir bulan November ini saudara-saudara, bagaimana kita dituntun lagi-lagi oleh kitab Wahyu, oleh Injil Lukas bab 21, dan juga oleh kitab Mazmur dari Mazmur bab 84. Apakah Anda tahu bagaimana bacaan-bacaan ini kalau dirangkai betul-betul ternyata luar biasa, bikin geleng-geleng. Kalau Anda cuma baca kitab Wahyu, hanya kitab Wahyu saja, cuma satu perikop itu saja, akan bingung. Tapi ketika kita baca kitab Wahyu yang sulit itu untuk dipahami secara keseluruhan, kita jadi ngerti apa itu kitab Wahyu, pesan apa yang mau disampaikan pada kita. Demikian juga kalau kita membacanya bersama bacaan-bacaan yang lain, bersama Mazmur, bersama Injil, ternyata inspirasinya lebih luas, lebih menyeluruh dan utuh. Saya mau mulai dari mana dulu ya? Saking bagus semua ini bacaan-bacaannya, saya mulai dari yang paling singkat dulu, yaitu bacaan Injil dari Injil Lukas bab 21 ayat 29 sampai 33. Saking bagusnya bacaan ini saudara-saudara, sampai ada lagunya, sampai ada orang terinspirasi bikin lagu, dan saya yakin lagu itu Anda pasti suka. Apalagi kalau dinyanyiin bareng-bareng sambil nari-nari gitu ya, ada musiknya yang bagus. Lagunya seperti ini. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji, semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Wah, mohon maaf kalau suara saya jelek karena ini masih pagi ya. Belum banyak omong udah disuruh nyanyi. Ini lagu sih bagus banget saudara-saudara. Bukan cuma liriknya, tapi kalau Anda tahu di mana letak ayat ini diucapkan oleh Tuhan Yesus. Ternyata ada di Lukas bab 21 di bagian-bagian akhir Injil Lukas. Ketika Yesus hampir mengakhiri pengajarannya tentang kerajaan Allah. Pada akhirnya para murid diajak untuk mengerti bahwa semua kesulitan, semua sukacita, semua keberhasilan, semua kegagalan, semua penganiayaan bahkan yang dialami oleh para murid ini, pada akhirnya saudara-saudara, Tuhan Yesus berkata, sungguh angkatan ini takkan berlalu sebelum semuanya terjadi.
langit dan bumi akan berlalu, tetapi sabdaku tidak akan berlalu. Langit yang kita lihat, bumi yang kita lihat, kita bisa tahu bagaimana alam ini ternyata mengalami sebuah kemunduran. Bagaimana alam semakin rusak, belum sempat memperbaiki diri, manusia dengan keserakahannya, eksploitasi alam, air, udara, tanah, semua-muanya, hutan belantara, hancur, makin hancur, makin hancur, makin hancur. Banyak binatang-binatang yang sudah punah. Banyak pohon-pohon, hutan-hutan semakin kecil, semakin kecil, semakin sedikit. Udara semakin gak karu-karuan. Kemudian juga panasnya sinar matahari semakin panas. Anda ngerasain gak? Iya Romo, sekarang kalau keluar rumah beda ya Romo sama dulu-dulu Romo. Sekarang kayak panasnya tuh gak enak. Bumi sudah mengalami dekonstruksi. Menuju kehancurankah? Kita nggak pernah tahu. Tapi dengan sabda Yesus ini kita bisa melihat bahwa bumi langit yang sekarang kita saksikan ini tidak bersifat selamanya, tidak kekal. Mereka adalah fana, ada akhirnya, ada ujungnya. Tetapi Tuhan Yesus memberikan sebuah jaminan. Ini dia, meskipun semua akan berlalu, tapi firmanku tidak akan berlalu. Firmanku akan betul-betul terjadi. Janjiku akan betul-betul tergenapi. Membaca ayat ini, saya sekarang kalau setiap pagi tinggal nungguin aja. Tuhan, aku percaya pada kasih-Mu. Aku sudah melakukan apapun yang menjadi bagianku. Aku mau melihat bagaimana janji-Mu tergenapi dalam hidupku. Jadi hidup menjadi sedemikian energik, hidup sedemikian optimis, karena kita akan melihat Tuhan, janji-Mu yang mana yang akan Kau tepati untuk hidupku hari ini. Coba pelan-pelan. Cara kerjanya Tuhan itu nggak sulap atau sihir ya, bim salabim cering gitu, enggak. Tapi prosesnya, pelan-pelannya itu digambarkan oleh Tuhan Yesus dengan perumpamaan, perhatikanlah pohon ara dan pohon apa saja. Apabila kalian melihat pohon-pohon itu sudah bertunas, kalian tahu dengan sendirinya bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kalian melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Jadi pertumbuhan tunas. Siapa sih yang bisa melihat hari ini dan besok pohon gitu ya bertunas? Nggak kelihatan kalau ngitungnya itu setiap jam diliatin, diseremin, dipantengin gitu. Pohon toge aja juga nggak setiap menit tumbuhnya. Pertumbuhan tunas adalah simbol harapan dan hidup baru. Bahwa hidup kita ini masih ada. Masih ada sumber hidup, yaitu Allah sendiri dalam kehidupan kita. Ada Allah dalam hidup kita. Ada Tuhan dalam keluarga kita. Ada Tuhan dalam pekerjaan kita. Ada kasih Tuhan dalam pelayanan kita. Ada Tuhan dalam setiap persoalan, masalah, sakit, penyakit kita. Jangan menyerah dulu. Kalau Anda mengatakan, Romo hidup saya sudah hancur. Entar dulu siapa yang bilang hidup Anda hancur. Tuhan aja masih sayang sama Anda. Buktinya masih hidup kan, masih bisa berpikirkan, masih bisa merasakan. Itulah bahwa Tuhan selalu ada, digambarkan dengan tunas. Memang pertumbuhannya sangat amat lambat, sangat amat kecil. Prosesnya juga nggak langsung instan. Tapi percayalah saudara-saudara, setiap hari benih itu, tunas itu bertumbuh, dan bertumbuh. Bergerak dan hidup. Karena apa? Ada sumber hidup, yaitu Allah sendiri yang menjadi kekuatannya. Maka coba kita lihat dari Mazmur bab 84. Bagi Anda yang sekarang merasa, Romo karir saya mandek Romo, pelayanan saya mandek Romo, hidup saya nggak ada kemajuannya Romo, hidup saya di sini-sini aja Romo. Entar dulu, jangan-jangan Anda sudah melangkah, tapi tidak berasa. Pemazmur mengatakan seperti ini, langkah mereka makin lama makin tinggi. Nah loh, itu dia saudara-saudara. Tapi gimana supaya karir, rezeki, kesehatan, kebahagiaan, kesetiaan, menjadi manusia yang rohani
makin tinggi, makin utuh. Syaratnya apa? Pemazmur berkata, lihatlah kemah Allah ada di tengah-tengah manusia. Itu syaratnya sih, melibatkan Tuhan dalam segala perkara, menghadirkan Tuhan dalam hidup kita, menghadirkan kasih-Nya dalam setiap yang kita lakukan. Saya baru saja baca buku namanya Deep Work. Deep, dalam, work, kerja. Kata buku ini, saudara-saudara, orang zaman sekarang itu sibuk sesibuk-sibuknya, nggak punya waktu 24 jam itu kurang gara-gara apa? Dalam bekerja nggak sungguh-sungguh deep. Jadi sambil kerja nih, misalnya anak mahasiswa ngerjain skripsi, ya iseng-iseng dia buka-buka TikTok, iseng-iseng dia buka Instagram, iseng-iseng dia buka YouTube. Jadi pekerjaannya tidak pernah selesai, lama sekali. Kemudian juga misalnya mau tidur nih, Anda nggak sungguh-sungguh tidur karena apa? Lagi-lagi handphone di tangan, scroll-scroll TikTok, scroll-scroll YouTube. Akhirnya tidurnya jam 2, jam 3. Mau berbenah misalnya, ada aja urusan yang lain. Sikapnya tidak fokus. Padahal saudara-saudara, ini dia. Dalam bekerja manusia banyak tidak fokus, dalam berdoa ternyata doa yang asal doa aja, nggak deep pray, nggak berdoa dengan penuh kedalaman, masuk ke dalam intisari doa yang namanya relasi dengan Allah. Doanya cuma di mulut doang, doanya cuma formalitas doang, doanya cuma hafalan doang, nggak sungguh-sungguh. Apa sih itu doa? Seperti itu juga pelayanan. Banyak orang pelayanannya nggak habis-habis, nggak kelar-kelar. Gara-gara apa? Nggak fokus. Mau semua dikerjain. Pada akhirnya semuanya juga terbengkalai. Deep service. Demikian juga dengan deep relation. Kita ini sekarang, manusia zaman sekarang itu tergoda untuk hidup dalam banalisme. Ya biasa-biasa aja. Di permukaan aja. Relasinya pun ya udah di luar aja. Gua, lu. Termasuk juga dengan suami, istri, orang tua, anak-anak. Ya udah semua asal kewajiban saja. Enggak deep relation. Deep relation, saudara-saudaraku yang terkasih. Betul-betul dalam relasinya ada kasih. Dalam pelayanannya ada wajah Tuhan yang mau dihadirkan. Dalam doanya ada Tuhan yang berbicara dan mendengar doa-doa kita. Dalam bekerja juga seperti itu, fokus. Nah, buku itu mengajarkan sebetulnya nggak beda jauh sama Injil sih. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, segenap nafasmu. Kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu tuh deep talk, deep pray, deep relation, deep service. Tuhan Yesus sudah mengatakan 2000 tahun yang lalu. Ya buku ini baru aja ditulis akhir-akhir ini. Nah saudara-saudaraku terkasih, buat Tuhan serahkan yang terbaik. Buat sesama, buat keluarga, buat orang-orang yang kita kasihi, lakukan yang terbaik. Sisanya biar Tuhan. Ada janji Tuhan yang mau digenapi dalam kehidupan kita. Bumi dan langit akan berlalu, tapi firman-Ku tidak akan berlalu. Menarik nggak? Ternyata kalau Mazmur bab 84 dibaca sama Lukas bab 21, ya kok nyambung ya Romo ya? Nah hal itu makin utuh lagi ketika kita baca kitab Wahyu, saudara-saudara. Ini wahyunya ini udah bab-bab terakhir. Bagaimana kita akan diperkenalkan dengan yang namanya tokoh si ular tua, iblis dan setan. Kitab Wahyu yang menjadi kitab terakhir berbicara tentang kekalahan si iblis, si setan, si ular tua. Dan munculnya di bagian akhir kitab Wahyu. Romo, tunggu sebentar Romo. Romo kan pernah bilang cara berpikir, cara memahami orang-orang Yahudi pada waktu itu adalah awal dan akhir adalah penting. Romo, di bagian akhir kitab suci kita muncul si ular tua, muncul setan, muncul iblis. Pantesan Romo di kitab awal kitab suci kita, kitab Kejadian dimunculkan, diceritakan si ular. Yang paling cerdik dari segala binatang, yang mampu mengelabui manusia pertama supaya tidak taat, melanggar perintah-perintah Tuhan.
Kalau di kitab Kejadian, saudara-saudara, si ular yang cerdik ini bisa membawa, merenggut manusia dari kebersatuannya dengan Allah, terenggut, terambil, menjadi miliknya maut. Manusia mengenal dosa, jatuh dalam dosa. Tetapi di kitab Wahyu, si ular tua ini mendapat ganjarannya, dikalahkan, dipenjara, dikurung dalam kerajaan 1000 tahun namanya. Gak ada lagi naga itu menyesatkan bangsa-bangsa. Saudara-saudaraku yang terkasih, lihat ular tua di kitab Kejadian, di kitab Wahyu. Di situ Tuhan betul-betul menuntut balas, menghakimi pribadi yang harus bertanggung jawab dengan perbuatan-perbuatannya yang sudah menyesatkan manusia dengan segala silat lidahnya, dengan segala kecerdikannya itu. Nah, saudara-saudara, ternyata yang mendapat penghakiman bukan cuma si ular tua ini saja, tapi semua makhluk hidup, semua manusia yang ditulis dengan kitab kehidupan. Jadi nih, ada si ular tua, ada setan, ada iblis, ada kerajaan 1000 tahun. Naga itu akan dilepaskan lalu nanti dikurung kembali. Nah, sekarang ada namanya kitab kehidupan. Di kitab itulah semua yang kita lakukan, ditulis. Hei Romo, mana mungkin sih ada buku kayak gitu? Saudara-saudara, manusia aja bisa bikin kok. Kalau Anda buka apapun di internet, semua akan terekam dalam servernya mereka. Maka hati-hati nih. Semua saya katakan, kan udah dihapus Romo di handphone saya, akan tetap tersimpan. Karena mereka nggak punya energi yang cukup untuk menghapus semua yang pernah kita buka-buka di internet. Maka hati-hati. Kalau manusia aja bisa bikin kayak begitu, apalagi Sang Pencipta. Di buku kehidupan, semua yang kita lakukan akan ditulis. Nah, sekarang kalau Anda bayangin ya, Romo, buku kehidupan saya isinya apa ya Romo? Apakah air mata semua Romo? Apakah kesedihan semua Romo? Apakah dosa, pelanggaran, kesesatan, kemalasan? Atau Romo, oke lah Romo, dulu hidup saya berantakan iya. Dulu hidup saya pahit iya. Dulu hidup saya ancur-ancuran iya. Tapi Tuhan ketika mencintai kita, Tuhan ketika memanggil kita menjadi anak-anaknya, Tuhan udah tahu kok. Tuhan udah menerima itu semua. Masa lalu kita, kekurangan kita, kekelaman kita, Tuhan udah terima itu. Tuhan udah ngerti. Tapi Tuhan juga punya harapan buat kita. Romo, puji Tuhan, setelah rajin baca firman Tuhan, setelah baca kitab suci, setelah jadi anak Tuhan Romo, setelah mencoba berjuang menjadi pribadi-pribadi yang baik, ternyata buku kehidupan saya isinya mulai lebih cerah. Ada senyum, ada kebahagiaan, ada kasih, ada pelayanan, ada kebaikan, ada banyak hal yang saya buat Romo, buat orang-orang kecil Romo. Perjuangan saya, air mata saya untuk keluarga saya Romo. Pengorbanan demi pengorbanan saya Romo. Semua dicatat. Kalau Anda membuka nanti kitab kehidupan Anda, isinya apa? Romo, kok saya jadi khawatir ya Romo? Karena belum banyak nih, masih busuk terus nih kebanyakan. Anda masih punya harapan. Nah, ini makanya tadi tunas. Mau jadi apa? Tunas yang sedang bertumbuh dalam diri Anda, tunas kejahatan yang sudah ditanamkan oleh si ular tua tadi, atau tunas sabda Allah. Ada harapan, ada kebaikan dalam hidup Anda, dalam hidup kita semua. Saudara-saudaraku yang terkasih, setiap orang pada akhirnya menurut kitab Wahyu ini harus mempertanggungjawabkan kehidupannya. Hidup di dunia ini bukan yang terakhir. Hidup di dunia ini orang gak bisa asal-asalan, karena ada kehendak Sang Pencipta. Tuhan mau kita tuh bikin kayak apa. Seorang tukang nasi goreng ketika bikin nasi goreng pasti mengharapkan apa? Nasi gorengnya enak, nasi gorengnya bisa dinikmati, nasi gorengnya bisa laku dijual, nasi gorengnya bisa membuat orang kenyang, nasi gorengnya bisa jadi berkat buat banyak orang. Itu aja tukang nasi goreng, saudara-saudara. Anda yang punya anak,
Itu aja ngerti pasti. Anda gedein anak, didik anak, semua-mua. Anda mengharapkan apa? Anak itu kan jadi anak yang berbakti, anak yang takut akan Tuhan, anak yang bisa sayang sama orang tuanya, anak yang betul-betul bisa jadi orang lah. Itu aja Anda. Apalagi Sang Pencipta ketika menciptakan kita, pasti ada maksud baik. Nah, apakah maksud baik itu yang tumbuh seperti tunas sedikit, dikit masih nggak kelihatan, tapi ada pertumbuhan, ada kasih Tuhan. Maka jangan tebang tunas dalam diri Anda, jangan hapus harapan Anda. Meskipun Romo kayaknya udah ngelihat harapan, udah nggak berani Romo. Habis di prank terus, habis gagal terus, habis ya nggak sesuai harapan terus Romo. Yuk, masih ada harapan. Itu bagaimana kalender liturgi gereja ditutup dengan apa? Masih ada harapan dalam hidupku. Masih ada harapan dalam diri orang-orang yang aku kasihi ini. Masih ada harapan dalam nafkah-nafkahku. Masih ada harapan buat kesembuhanku. Masih ada harapan Romo. Dengan semua rezeki-rezekiku, masih ada harapan untuk hari esok. Bumi langit akan berlalu, tapi firman Tuhan tidak akan berlalu. Bagus banget ya Romo ya. Ya iya, namanya juga kitab suci. Nah besok kita akan memperingati Santo Andreas. Bacanya nggak Wahyu lagi. Hari Minggu sudah Advent yang pertama. Jangan lupa ke gereja ya, Advent pertama. Sakit Romo, demam, usahain. Pasti aku sembuh, pasti bisa ke gereja. Itu doa saya buat Anda. Yuk nyanyi lagi saudara-saudara. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Bersama-sama. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Aku percaya janji Tuhan akan digenapi dalam hidupku. Aku akan sabar menanti. Aku akan berjuang lagi. Aku akan mengasihi lagi. Aku akan mengampuni. Aku akan melayani lagi. Hidup sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan berkatilah kami semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bye-bye. Selamat berakhir pekan. Saya mau berangkat dulu ke Yogyakarta. Bye.